banyak orang Kristen tanpa menyadari hidupnya sudah ditipu oleh iblis. Karena memang firman Tuhan menjelaskan bahwa pekerjaan setan itu ialah membunuh dan menipu manusia. Dan yang pertama ditipu oleh iblis itu ialah nenek moyang manusia, yaitu Adam dan Hawa, sehingga manusia itu jatuh ke dalam dosa. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44, firman Tuhan mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi kalau ada orang suka menipu, bapaknya itu adalah iblis. Karena iblis itu adalah bapa pendusta, bapa segala dusta. Jadi mengapa saya katakan begitu banyak manusia tertipu oleh iblis? Karena banyak orang menganggap bahwa perdukunan-perdukunan itu adalah dari Tuhan. Jadi satu hal yang harus saudara ketahui, bahwa siapapun yang disembah oleh dukun itu tidak dari Tuhan. Karena Tuhan itu tempatnya di sorga, dan Tuhan orang Kristen itu namanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau ada menyembah Tuhan yang lain selain Yesus, itu bukan Tuhan. Jadi banyak orang punya sembahan-sembahan yang menganggap itu adalah Tuhan, sehingga banyak orang percaya kepadanya dan berobat kepada dukun tersebut dan minta sesuatu, baik penglaris usaha atau apapun dari dukun tersebut. Sehingga akhirnya bukan hanya dukun aja yang ditipu sama iblis, bahkan yang datang berdukun pun ditipu oleh iblis. Sebagaimana firman Tuhan tadi mengatakan, iblis itu adalah pendusta, bapa segala dusta. Jadi kalau ada orang ditipu oleh iblis, itu memang itu pekerjaannya. Jadi kita harus menyadari bahwa begitu banyak orang Kristen tertipu karena merasa bahwa yang ada dalam dukun itu adalah roh-roh nenek moyang, yang mungkin nenek moyangnya sakti pada zaman dahulu. Padahal itu adalah tipuan iblis. Karena setiap orang yang mati di dalam Tuhan itu akan disimpan Tuhan di Firdaus. Mati di luar Tuhan itu akan masuk ke dalam alam maut, disebut dengan Sheol dalam bahasa Ibrani-nya, Hades dalam bahasa Yunani-nya, yaitu tempat penyimpanan ataupun penyiksaan roh-roh orang mati. Jadi sekali lagi, kalau saudara sudah mengerti kebenaran, pasti tidak akan lagi mau melakukan hal demikian, karena saudara sudah mengerti bahwa orang yang mati itu tidak punya hubungan dengan orang yang hidup. Bagaimana mungkin orang yang masuk ke dalam alam maut yang sudah disiksa dan pintu gerbangnya dijaga bertemu dengan manusia hidup? Nggak mungkin. Begitu juga yang masuk ke dalam Firdaus, nggak mungkin lagi turun untuk berjumpa dengan manusia hidup. Makanya di saat Lazarus meninggal dunia, sebagaimana ada cerita orang kaya dan Lazarus, dan dia masuk ke dalam Firdaus, duduk di pangkuan Abraham, dan di saat itu orang kaya yang sombong dan angkuh, yang pada waktu itu tidak mau memberikan remah-remahnya pun kepada Lazarus, dan dia pun juga meninggal dunia, dan dia masuk dalam alam penyiksaan, dan dia berkata kepada Abraham, "Abraham, tolonglah supaya Lazarus itu diberikannya setetes air saja ke lidah kami di tempat ini, karena di sini sangat panas sekali." Tapi Abraham mengatakan bahwa ada jurang yang memisahkan. Jadi nggak bisa, sedangkan orang yang di Firdaus dan yang ada di alam maut aja nggak bisa saling tolong menolong, apalagi mereka menolong manusia hidup. Karena asal namanya alam maut dan juga Firdaus itu ada pintunya, ada penjaganya. Nggak bisa suka-suka mereka keluar masuk untuk bertemu dengan manusia hidup. Makanya kita harus belajar bahwa yang datang itu siapa, yang roh yang ada dalam diri seseorang itu sehingga dia menjadi dukun itu siapa? Itu adalah iblis, setan yang menyamar menjadi malaikat terang. Jadi kita harus berhati-hati dengan hal seperti ini. Tapi banyak dukun mengaku bahwa dalam dirinya itu adalah Tuhan. Nggak pernah dia mengatakan, setan genderuwas yang sama saya ini. Kalau istilah orang Batak tadi, begu ganjang yang sama saya ini. Begu ganjang, kalau dia mengaku begu ganjang, orang kan takut datang sama dia. Kalau dia mengaku genderuwo sama dia, kan orang kan takut sama dia, dan nggak mau lagi datang kepada dia untuk berobat atau minta pertolongan. Karena dia mengatakan Tuhan yang bersama saya ini, makanya banyaklah pasiennya berdatangan. Padahal itu adalah setan yang menyamar menjadi malaikat terang. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa ada iblis menyamar menjadi malaikat terang. Artinya dia memberikan pertolongan supaya kita tetap menjadi pengikut setan, dan akhirnya mati bersama setan di alam maut, dan kita disiksa di sana siang dan malam. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai kita salah jalan.
Makanya banyak orang yang dulunya tidak dukun, akhirnya menjadi dukun tiba-tiba. Kenapa demikian? Karena setan yang dimana manusia pertama dia tinggal sudah meninggal dunia. Mungkin pada waktu itu ada pertandingan antara dukun dan dukun bertanding. Akhirnya meninggal dunia lah salah satu. Yang meninggal dunia siapa? Ya manusianya. Makanya Alkitab mencatat bahwa iblis itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Yang dibunuh manusianya. Jadi setan yang ini membunuh manusia yang ada di sini. Sama-sama manusia, ini sama-sama dukun. Jadi akhirnya keluarlah roh yang ini karena sudah tidak ada lagi, karena manusia sudah meninggal dunia, mencari orang-orang yang bisa dia masuki. Dan kebetulan ada yang saat itu dalam pergumulan berat, lagi berlamun lah, lagi banyak masalah lah, lagi pikirannya kosong lah. Akhirnya masuklah iblis. Masuklah iblis dalam diri seorang itu. Akhirnya dia pun menjadi dukun. Dan orang nggak akan bisa menjadi dukun dengan tiba-tiba. Harus ada yang menahbiskan. Sama seperti gembala, pendeta. Harus ada yang menahbiskan. Makanya dia sah menjadi pendeta, menjadi gembala. Dukun pun seperti itu. Kalau seseorang disahkan menjadi dukun, harus ada dukun senior yang mentahbiskan dia. Makanya ada dukun senior yang mentahbiskan dia, kadang dimandikan di sungai atau di mana saja supaya sah menjadi dukun. Jadi setan pun harus ada juga setan senior yang mentahbiskan dia untuk menjadi dukun. Jadi itulah cara-cara kelicikan setan untuk memperdaya manusia. Makanya firman Tuhan tadi mengatakan, kalau iblis itu adalah pendusta, bapa segala pendusta, berarti kalau dia menipu manusia, berdusta kepada manusia, itu hal yang wajar sekali. Makanya mari kita sebagai anak-anak Tuhan jangan lagi tertipu oleh permainan setan. Apapun yang setan tawarkan, saudara harus tolak. Karena memang apa yang ditawarkan setan kepada kita itu pernah ditawarkan kepada Yesus waktu dicobai di padang gurun. Apa kata setan? Apa kata iblis kepada Yesus? Seisi dunia ini akan kuberikan kepadamu asal kau sujud menyembah aku. Yesus tolak. Tapi sekarang manusia malah mencari setan untuk menerima berkat yang ditawarkan setan tadi kepada Yesus. Yesus aja tolak, manusia belum pun ditawarkan sudah mencari-cari. Ada yang ke tempat-tempat keramat mencari berkat, maksudnya berkat-berkat setan. Ya akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya hidupnya binasa. Hati-hati kita dengan berkat setan ini, karena berkat setan ini nanti akan memakan tumbal. Jadi hati-hati, anak kita, keturunan kita, bahkan hidup kita sendiri bisa menjadi tumbal iblis. Jadi mari mulai dari sekarang kita sebagai anak Tuhan jangan mau ditipu oleh iblis. Sekali lagi, kalau ada orang semakin sakti dipakai oleh setan, itu tempatnya akan semakin hari, yang dulunya di desa, semakin hari akhirnya masuk ke daerah pedalaman dan akhirnya tinggal di hutan dan bertapa di goa-goa. Itu kalau setan pakai, semakin hari semakin masuk ke tengah hutan, bahkan wajahnya makin seram. Yang dulunya cantik, ganteng, akhirnya makin seram, makin jenggotan, makin gak terawat tubuhnya. Tapi kalau hamba Tuhan semakin dipakai Tuhan, semakin ke tengah kota tempatnya, akhirnya lama-lama akhirnya menginjil sampai ke bangsa-bangsa. Jadi berbeda dia cara pemakaian Tuhan dengan cara pemakaian setan. Setan pakai hambanya yang namanya dukun tadi, semakin hari semakin hancur hidupnya. Tapi kalau Tuhan pakai hambanya, semakin hari semakin diberkati hidupnya, dan semakin hari jadi berkat bagi banyak orang. Jadi mari, dari sini pun bisa kita menyimpulkan bahwa mana dari Tuhan, mana bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, pasti dia akan membawa damai, kebahagiaan di saat kita dilayani oleh orang tersebut, didoakan oleh orang tersebut. Dan kiranya renungan firman Tuhan ini jadi berkat bagi saudara. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Salam.